إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ringkasan dalam pembahasan yang berkaitan dengan akidah Islam. Kita sampai di Shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, dan pembahasan tentang Ramadan hanya 5 ayat saja. Dari ayat 183 sampai 187. Jadi 5 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, yakni ahlul kitab. Mereka juga ada kewajiban berpuasa dalam syariat-syariat mereka. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Adapun zakat pun di waktu yang sama, di bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah. Kemudian kalau salat, ada yang ingat kapan? Salat kapan diwajibkan? 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa di bulan Ramadan ini fadilahnya adalah akan menghantarkan manusia kepada pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang berpuasa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya berapa tergantung kadar ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ketika dia berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ia beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari apa-apa yang membatalkan dia di siang hari di bulan Ramadan, dan ketika ia lakukan itu semua dalam keadaan bertakwa, maka ganjarannya sangat besar. Akan tetapi ketika dia berpuasa hanya mulutnya saja yang berpuasa, akan tetapi anggota badan yang lainnya tidak berpuasa, matanya tidak berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, telinganya tidak berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisannya tidak berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah seperti riba, seperti namimah, seperti dusta, maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang tidak ia dapat dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga saja. Artinya ketika dia berpuasa tidak la'allakum tattaqun, tidak bertakwa, tidak menghadirkan dalam puasanya muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ini yang pertama ibadah jasmani. Yang kedua ibadah yang melatih keikhlasan seseorang. Bisa jadi seseorang ketika di toko, ketika di pasar, bermuamalah dan bertemu dengan orang lain, dia menunjukkan muka orang yang berpuasa. Akan tapi ketika dia sendirian di rumahnya, bahkan ketika istrinya pun tidak ada, dia makan selahap-lahapnya. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang berkaitan dengan kualitas puasanya. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Siam itu untukku, puasa itu untukku. Artinya berapa ganjarannya, besar ataukah kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Bisa jadi besar luar biasa, dan bisa jadi kosong, hampa dan tidak berisi. Yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala dan pelakunya. Sehingga termasuk buah dari puasa adalah tarwidun nafsi ala tarkil mahbubat. Melatih jiwa seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang dia cintai. Baik makan, minum, syahwat, ia tinggalkan itu semua dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah pelatihan diri seseorang dalam bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di penghujung bulan Sya'ban mengabarkan kepada kaum muslimin akan datangnya bulan yang penuh keistimewaan, dikabarkan. Sehingga hati-hati kaum muslimin ini rindu dan bersiap-siap untuk bertemu dengan bulan yang istimewa. Akan tetapi di balik keistimewaan yang besar ada ancaman. Rasulullah katakan, raghima anfu mri'in, sungguh tersungkur, anfu mri'in, tersungkur di tanah, menunjukkan binasa. Rasulullah ulang 3 kali, raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in, rajulun adraka syahra Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, Allah berikan kepadanya kesempatan umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian ketika bulan Ramadan tiba, ia tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dia raih. Padahal setiap malam malaikat itu menyerukan kepada manusia, walillahi utaqa'u minan nar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada orang-orang yang berusaha untuk mendapatkannya di bulan Ramadan. Akan tapi ketika seorang bermuamalah dengan bulan Ramadan seperti dengan bulan-bulan lainnya, maka ketika ampunan tidak diraih dari Allah, salat dia sia-siakan, puasa dia abaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang tersebut pasti celaka. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Yang Rasulullah katakan raghima itu bisa kabar dari Rasulullah, dan kabar dari Rasulullah pasti benar. Bisa juga doa kejelekan dari Rasulullah kepada orang yang menyia-nyiakan, dan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemungkinan besar dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah rukun yang kelima, hajjul bait, menunaikan ibadah haji.
Ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, diawali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 9 Hijriah. Dikatakan bahwasanya ibadah haji adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan Baitullahil Haram lil qiyam bi sya'airil hajj, untuk melaksanakan syiar-syiar haji. Nah, ibadah haji ini penggabungan antara dua jenis ibadah. Ibadah maliyah yang terdapat dalam zakat dan ibadah badaniyah yang terdapat dalam salat dan puasa. Digabungkan dalam ibadah haji. Dan tidak semua orang-orang yang memiliki harta mereka mampu untuk menunaikan ibadah haji. Karena apa? Bisa jadi fisiknya terbatas, bisa jadi sakit, bisa jadi tidak mampu untuk menunaikan rangkaian ibadah haji, tidak mampu. Dan bisa juga sebaliknya. Berapa banyak orang-orang yang memiliki kemampuan fisik, kemudian dia tidak mampu menjalankan ibadah haji karena membutuhkan biaya yang besar. Dan lebih dari itu, ada juga orang-orang yang mereka memiliki kemampuan secara harta dan dari fisik juga, akan tetapi mereka belum mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka belum digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menunaikan ibadah haji ini, ketika dalam ihram dia mengatakan apa? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya memenuhi panggilanmu. Orang-orang yang datang adalah orang-orang yang diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haji adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perjalanan menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, lil qiyam bi sya'airil hajj, dalam rangka melaksanakan syiar haji. Kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan haji. Tapi sebelumnya kita akan sebutkan dulu apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa min thamaratihi, dan dari keistimewaan dan buah menunaikan ibadah haji, tarwidun nafsi ala badlil majhud al-mali, membiasakan jiwa untuk mengeluarkan harta wal badani, dan menyusahkan hati, menyusahkan fisik, fi ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kana al-hajj naw'an min al-jihadi fi sabilillah. Oleh karenanya, kata beliau, haji ini termasuk dari jenis jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunaikan ibadah haji adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas manusia untuk mereka menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa
yang mampu untuk menempuh perjalanan ke tanah haram. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintah, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak membutuhkan apapun juga dari jagat raya ini dan dari penghuninya, tidak membutuhkan. Mau mereka taat, mau mereka maksiat, Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Maka pada hakikatnya Nabi Ibrahim alaihi salam setelah beliau membangun Ka'bah, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan bagaimana cara menunaikan ibadah haji. Dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Serulah manusia untuk mereka menunaikan ibadah haji, sehingga mereka akan datang dengan berjalan kaki. Mereka akan datang di atas kuda-kuda mereka dengan tunggangan-tunggangan mereka. Maka semenjak itu manusia menunaikan ibadah haji. Semenjak dari zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam sampai nanti manusia diwafatkan, orang-orang yang beriman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tersisa dari manusia ini hanyalah orang-orang jelek saja. Tidak ada yang bertakbir, tidak ada yang sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan Al-Qur'anul Karim dengan diangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang demikianlah manusia yang tidak ada yang sujud, tidak ada yang ruku, tidak ada yang mengagungkan Allah. Ada seseorang dari Habasyah, seorang dari Habasyah yang datang ke tanah haram, ke Makkah Al-Mukarramah, kemudian menghancurkan Ka'bah sampai menjadi berkeping-keping. Dan pada saat itu sudah tidak ada lagi manusia yang tawaf, sudah tidak ada lagi manusia yang sholat di kisaran Ka'bah. Jadi yang terjadi di zaman ketika Nabi lahir, Abraha ketika datang dengan pasukan gajah, 70.000 pasukan terlatih datang. Maka ketika datang Abraha juga dari Habasyah, ketika datang Allah Subhanahu wa taala langsung luluh lantakkan pasukan tersebut. Akan tetapi nanti di akhir zaman akan datang pula pasukan seperti Abraha, dari orang yang fisiknya seperti Abraha, dari Habasyah pula, dan Allah Subhanahu wa taala biarkan manusia itu menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Sudah tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya terjadilah hari kiamat. Alhasil haji dan Ka'bah senantiasa penuh dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, sampai menjelang hari kiamat. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi dan rasul, beliau pun menunaikan ibadah haji. Dan orang-orang Arab pada saat itu menunaikan ibadah haji dengan cara yang sebagian besar telah dirubah oleh mereka, termasuk dari cara ketika mereka bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mereka tidak mau apabila wukufnya di tanah Arafah, tidak mau.
Karena Arafah itu apa? Arafah itu bukan bagian dari tanah haram. Adapun orang-orang Quraisy mereka mengatakan kami ini orang-orang yang tinggal di tanah haram, tidak mau ketika beribadah ibadahnya di luar dari tanah haram. Jadi orang-orang Quraisy ketika menunaikan ibadah haji tidak mau menunaikan wukuf di Arafah. Adapun orang-orang Arab selain orang Quraisy mereka menunaikan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah di tanah Arafah. Paham gak bedanya? Karena itulah ajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi orang-orang zaman jahiliyah mereka mengenal kosakata dan istilah hari Arafah. Mengenal. Hari Arafah kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Mereka mengenalnya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 9 Dzulhijjah, beliau tidak wukufnya bersama dengan orang-orang Quraisy, akan tetapi wukufnya bersama dengan orang-orang non-Quraisy, orang-orang Arab lainnya. Sehingga keberadaan Nabi ini menarik perhatian mereka. Ini orang Quraisy tapi kok wukufnya di Arafah, bukan di Muzdalifah. Jadi alhasil pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menunaikan haji. Dan kapan ibadah haji itu disyariatkan atas Nabi dan kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahap seperti yang sudah kita bahas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di Mekah, maka dakwahnya mengenai akidah saja, mengenai tauhid saja. Baru pada tahun 10 kenabian disyariatkan sholat ketika Nabi pulang oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj. Baru setelahnya pada tahun 2 Hijriah syariat apa? Syariat dari puasa, syariat dari zakat, syariat dari jihad. Dan kemudian kapan ibadah haji disyariatkan? Pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah, setelah Allah Subhanahu wa taala menaklukkan kota Mekah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setelahnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat-sahabatnya untuk mereka menunaikan ibadah haji. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam baru melaksanakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah, di akhir hayat Nabi. Pada tahun 10 Hijriah beliau baru menunaikan ibadah haji bersama dengan 100.000 orang-orang yang menunaikan ibadah haji bersama dengan Nabi. Adapun pada tahun 9 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan, akan tetapi mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi Amirul Hajj, dan mengutus juga setelahnya Ali bin Abi Thalib untuk mendampingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan haji disebabkan oleh 2 sebab. Yang pertama, pada tahun 9 Hijriah, walaupun Mekah telah ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat, akan tetapi pada saat itu masih banyak orang-orang Arab yang mana mereka menunaikan ibadah haji dengan cara-cara mereka. Di antaranya cara mereka adalah ketika menunaikan ibadah haji, apabila mereka itu datang dari tanah halal, memakai baju, kemudian ketika masuk ke tanah haram,
kemudian ketika masuk ke tanah haram berupaya untuk meminjam dari orang-orang yang tinggal di tanah haram, untuk meminjami mereka baju, dan apabila mereka tidak dapat, maka mereka ketika tawaf dengan cara tidak memakai sehelai benang pun. Maka Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar, memerintahkan Ali radhiyallahu anhuma untuk mengumumkan kepada seluruh manusia, tidak ada lagi orang yang menunaikan ibadah haji setelah tahun ini kecuali orang-orang yang beriman. Orang musyrik, orang yang menunaikan ibadah haji secara telanjang tidak boleh lagi. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, tahun 9 Hijriah disebut juga sebagai Amul Wufud, kedatangan utusan-utusan dari para kabilah, dari kabilah-kabilah, dari suku-suku. Dan kabilah-kabilah ini ketika datang mereka berbondong-bondong untuk berbaiat kepada Nabi dan minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan tentang Islam. Kenapa orang-orang Arab itu mulai masuk Islam pada tahun 9 Hijriah setelah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah? Kenapa? Karena sebagian besar dari mereka itu adalah saksi sejarah. Ya, percis. Mereka adalah saksi sejarah yang ketika melihat Abraha dengan pasukannya yang besar luluh lantak ketika menghadapi dan menyerang kota Mekah. Kemudian 60 tahun kemudian, lebih dari 60 tahun kemudian, ada satu pasukan yang pasukan tersebut kurang dari apa yang telah dibawa oleh Abraha. Pasukan Abraha 70.000. Pasukannya Nabi hanya 10.000. Abraha sebelum masuk ke area Ka'bah atau masuk ke tanah haram sudah binasa. Nabi SAW datang ke kota Mekah, kemudian duduk lama, tinggal lama di Mekah selama 18 hari, tidak terkena sedikit pun gangguan, tidak kualat, tidak terkena kutukan sama sekali, bahkan masuk ke dalam Ka'bah. Setelah itu keluar lagi dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Berhala-berhala yang pada saat itu mengitari Ka'bah sekitar 360, maka semuanya dihancurkan oleh Nabi SAW. Hal ini menjadikan mereka yakin, lebih yakin lagi bahwasanya Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baru pada tahun 10 Hijriah Nabi SAW menunaikan ibadah haji bersama dengan 100.000 sahabat. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam menunaikan ibadah haji diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah dengan riwayat yang sangat panjang sekali, sangat panjang. Dari Nabi di Madinah, kapan beliau keluar dari kota Madinah, di Dzul Hulaifah apa saja yang dilakukan oleh Nabi, salat 2 rakaat. Kemudian setelahnya kapan beliau menuju kota Mekah, sampai di kota Mekah itu tanggal berapa, tanggal 4 Dzulhijjah, apa saja yang dilakukan oleh Nabi, semua detail yang ada pada diri Nabi diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah dalam hadis yang panjang. Antum bisa lihat di Bulughul Maram ada. Hadisnya panjang. Dan semua yang dilihat oleh Jabir radhiyallahu anhu diceritakan oleh beliau. Termasuk mendengkurnya Nabi SAW ketika tidur diceritakan oleh Jabir ibn Abdullah. Keutamaan ibadah haji yang harus kita ketahui. Yang pertama, ibadah haji tentu adalah perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan ibadah haji adalah rukun Islam yang dengannya keimanan seseorang, keislaman seseorang terbina di atasnya. Yang kedua,
ibadah haji adalah termasuk amalan-amalan yang besar dan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian orang ini bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian orang ini bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, haji mabrur. Apa haji mabrur tuh? Apa setelah pulang menunaikan haji dipanggilnya Pak Haji Mabrur? Haji mabrur itu haji yang ketika seseorang melakukannya walam yafsuq walam yarfuth, tidak melakukan kefasikan, tidak berkata dengan perkataan yang kotor lagi menjijikan, dan melaksanakan ibadah hajinya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, dan ketika menunaikannya dalam keadaan ikhlas, mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di poin yang berikutnya disebutkan tentang keutamaan haji mabrur. Rasulullah katakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan patut kita ketahui pertanyaan-pertanyaan seperti ini, amalan apa yang paling afdal, itu banyak disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda tergantung bagaimana dan keadaan si penanya. Apabila penanya ini banyak terlambat dalam sholat, maka ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu, berjamaah, duduk di shaf depan, amalan yang paling afdal. Ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wasiatkan kepada aku. Sedangkan Rasulullah mengetahui orang itu temperamen, mudah marah. Kalau marah mecahin segala-gala, mukul macam-macam. Ya. Maka Rasulullah katakan, la taghdab. Wasiatnya satu, jangan marah. Artinya kalau marah dikendalikan, jangan pukul sana, pukul sini, kemudian ucapannya tidak terkendali. Ketika marah dikendalikan, duduk. Kalau berdiri duduk, kalau duduk rebahan, kalau masih marah lagi ya pergi dari tempat tersebut. Masih marah lagi, ambil air wudu, sholat dua rakaat. Sehingga amarah yang datangnya dari syaitan itu akan dingin dengan air wudu yang ia ambil ketika dalam keadaan marah. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang menunaikan ibadah haji atau ibadah haji adalah ibadah yang setara dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, naral jihada afdalal a'mal. Kami mendapati jihad ini adalah amalan yang paling afdal. Karena puncak tertinggi dari keimanan seseorang, Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, raga-raga mereka di jalan Allah
dan mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad fi sabilillah. Maka kata Aisyah, jihad ini amalan yang besar. Afala nujahid? Boleh enggak kami berjihad? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Tidak. Lakunna, bisa dibaca lakunna afdalul jihadi hajjun mabrur. Bagi kalian perempuan, sebaik-baik jihad adalah haji yang mabrur. Sebaik-baik jihad. Sebagaimana orang-orang yang berjihad dengan harta mereka, dengan fisik mereka. Tidak mungkin orang yang punya kemampuan harta kemudian dia berjihad, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki alat peperangan, kemudian berjihad, tidak mungkin. Maka begitu juga orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji ini menggabungkan dua ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Ibadah badan dan ibadah harta. Orang punya harta saja, kemudian fisiknya tidak mumpuni, banyak penyakit, jalan 10 meter saja sudah tidak bisa, maka tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Sebaliknya ada orang yang sehat fisiknya, jangankan jalan 10 meter, jalan 40-30 kilo dia kuat, sehat fisiknya. Akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan finansial untuk berkorban dengan hartanya 500 juta selangsung berangkat, dia tidak ada. Maka tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang demikian. Akan tapi yang ada kewajiban bagi orang yang badannya sehat, kemudian dia memiliki keluasan harta untuk memiliki bekal dalam perjalanan menuju tanah suci, dan kemudian melakukan rangkaian ibadah haji. Melelahkan loh ibadah haji. Bukan hanya di Mekah kemudian berdiam diri, tidak. Akan tetapi ketika di Mekah, tawafnya banyak orang sa'i. Dan ketika dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, ini rangkaiannya di padang pasir. Dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, malam-malam ke Mina lagi, atau pagi ke Mina, dari Mina ke Mekah. Bahkan ada seorang ustadz tahun kemarin ketika menunaikan ibadah haji, dia dari Mina ke Mekah jalan kaki 15 kilo, balik jadi 30 kilo, balik. Jamaahnya semua jalan kaki, karena kalau mengandalkan naik bis yang biasanya Mina Mekah itu 20 menit sudah bisa bolak-balik, 5 jam enggak sampai. Jadi harus ada dua kekuatan harta dan kekuatan fisik. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal ini. Dalam hadis qudsi, hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, inna 'abdan ashahtu 'alaihi jismah wa wasa'tu lahu fi ma'ishatihi wa lam yafid ilayya wa tamdi 'alaihi 5 sinin wa lam yafid ilayya lamahrum. Kata Allah dalam hadis qudsi, seorang hamba, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan di fisiknya, diberikan kesehatan, sehat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan di rezekinya, mencari nafkah gampang, duitnya banyak, mobil gonta-ganti terus. Bukan usaha mobil, bukan, emang dia gonta-ganti. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi, 5 tahun berlalu, 5 tahun. Rezeki dimudahkan, badan disehatkan, 2 karunia besar. 5 tahun berlalu, dia tidak datang ke tanah suci untuk melakukan ibadah di tanah haram.
baik ibadah haji ataupun ibadah umrah, berlaku semuanya. La mahrum. Apabila 5 tahun terputus dan dia memiliki 2 kekuatan ini, tidak melakukan ibadah besar ini, maka la mahrum, kata Allah. Allah lah yang mengatakan orang ini terhalang dari kebaikan. Terhalang. Padahal fisiknya kuat, hartanya ada, akan tapi tidak datang untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian keutamaan yang keberapa, ikhwan? 4 ya. Keutamaan yang keempat, haji mabrur, balasannya surga dan sebagai penghapus dosa. Ada dua hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dikatakan muttafaqun alaih, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahul jazaa'u illa al-jannah. Dari umrah ke umrah itu akan menghapuskan di antara 2 umrah ini. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang akan terhapus ketika seorang menunaikan ibadah umrah. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya membahas dengan hal yang serupa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, man hajja lillah, siapa yang menunaikan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, falam yarfuth, dan ketika menunaikan ibadah haji dia tidak berkata dengan perkataan yang kotor, mulutnya dijaga. Jadi ketika menunaikan haji selama 6 hari, antum jangan dibayangkan ibadah haji itu selama 40 hari, bukan. Haji itu cuma 6 hari saja. Menunaikan ibadah haji cuma 6 hari. Maka selama 6 hari dia jaga mulutnya. Ia sibukkan lisannya dengan berzikir kepada Allah, dengan bertalbiyah, dengan mengagungkan Allah, walam yafsuk, dan dia juga tidak melakukan kefasikan. Apa kefasikan? Tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan subhanallah, walaupun di tanah suci itu peluang untuk melakukan dosa-dosa besar itu seakan-akan mudah. Lebih-lebih buat jamaah kita, karena saya pernah menunaikan ibadah haji dan tahu apa yang ada di lapangan. Di lapangan seperti apa itu saya tahu. Dan kefasikan dilakukan dengan mudah, apalagi dari sesama datang dari negeri yang sama. Bukan hanya orang-orang yang menunaikan ibadah haji, akan tetapi orang-orang yang mereka dikatakan sebagai orang-orang yang datang untuk menjadi petugas ibadah haji pun dalam keadaan yang sama. Sejadi mereka lelah menjadi menjamu jamaah haji, akan tetapi kemudian hiburan mereka pun ada di dalamnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ditekankan oleh Rasulullah, walam yafsuk, tidak melakukan kefasikan. Raja'a ka yaumin waladathu ummu, maka ketika pulang dia seperti orang yang baru dilahirkan atau baru keluar dari perut ibunya. Allah, dosa-dosanya hilang. Dosa-dosanya hilang. Ini karena amalan yang besar, melelahkan. Baik secara fisik ataupun secara harta. Keluar harta yang besar. Tapi keluar harta yang besar ini bukan untuk oleh-oleh, bukan. Tapi untuk menunaikan ibadah haji. Besar sekali. Kemudian keutamaan yang keberapa berikutnya? Kelima ya.
Dianjurkan untuk memperbanyak haji dan memperbanyak umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan dikatakan oleh Imam Al-Albani sebagai hadis yang sahih, tabi'u bainal haji wal umrati, iringkan antara umrah dan haji. Fa innal mutaba'ata bainahuma tanfil faqra wadh-dhunub kama tanfil kiru khubthal hadid. Karena sesungguhnya mengiringkan di antara keduanya dari umrah haji, dari haji umrah, dari umrah haji, maka kata Rasulullah akan menghilangkan kefakiran Allah dan akan menghilangkan dosa-dosa. Sebagaimana las itu ketika seorang melas besi, karatnya akan hilang. Seorang ketika menunaikan haji, biaya yang ia keluarkan besar. Lebih-lebih perempuan, ketika perempuan memiliki biaya untuk melakukan perjalanan sendirian, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke tanah suci, dan belum ada kewajiban bagi perempuan ini sampai dia memiliki dana khusus untuk dia menyertakan mahramnya untuk menunaikan ibadah haji bersamanya. Anggaplah si perempuan ini belum menikah ataupun janda. Ketika mau menunaikan ibadah haji tidak boleh dia berangkat sendiri. Maka harus ada dana khusus untuk dia menyertakan mahramnya, baik adiknya, baik kakaknya, baik ponakannya, kemudian melakukan perjalanan bersama. Biaya besar. Akan tapi ketika biaya tersebut ia alokasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan bukan dana tersebut akan hilang. Bukan menjadikan duit itu tidak akan kembali, akan tapi akan bertambah di saku orang-orang tersebut. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah pastilah benar. Keutamaan yang berikutnya adalah bahwasanya orang yang datang ke tanah haram dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjamu tamu-tamu kita. Bahkan menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir ketika seseorang menjamu tamu. Apa tamu itu? Sebelum kita membahas tentang tamu yang disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan dhaifnya. Mungkin dhaif itu mirip dengan tamu, akan tapi beda. Apa dhaif, apa tamu yang dimaksudkan dalam hadis ini? Apa? Tamu di sini bukan orang yang teman di masjid, kemudian teman yang dari satu masjid kemudian datang ke rumah kita, bukan. Bukan juga rekan kerja datang ke rumah, bukan. Tamu yang dimaksud dalam hadis ini orang yang datang dari luar kota ketika melakukan perjalanan dari kota asalnya, daerah asalnya menuju kota yang kita tinggal untuk menemui kita. Itu tamu. Sehingga ketika orang ini datang, ada kewajiban bagi orang yang didatangi untuk menjamu orang tersebut semampunya. Kalau ya misalnya dia mau minat, kita sediakan tempat minat. Tidak ada tempat di rumah, kita sediakan hotel.
Kalau tidak mampu hotel, ya penginapan. Yang penting orang ini kita muliakan semampu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memuliakan tamu. Orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala ke tanah haram, maka Allah katakan bahwasanya mereka adalah tamu-tamunya Allah, maka pasti akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang bersumber dari sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa ajabu wa sa'aluhu fa'atahum." Orang-orang yang melakukan peperangan di jalan Allah, yang berjihad di jalan Allah dengan mengangkat senjata, dengan jihad yang syar'i yang benar, dan orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan orang-orang yang menunaikan ibadah umrah, Allah Rasulullah katakan mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum, Allah Subhanahu wa taala seru mereka, panggil mereka dengan syariat untuk melaksanakan ibadah haji, dengan syariat untuk melaksanakan ibadah umrah. Seruan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih bukan hanya orang yang mampu saja, orang yang memiliki kemauan dan merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang berjihad, orang yang haji, orang yang umrah, demikian. Wasa'aluhu fa'atahum, maka ketika mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun permintaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri apa yang mereka mintakan. Akan beri. Dalam riwayat yang lain Rasulullah katakan, al-hujjaj wal ummaru wafdullah. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah itu adalah tamu-tamunya Allah. In da'awhu ajabahum. Apabila mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di tanah suci, ketika di tanah haram dalam menunaikan ibadah haji dan umrah, maka dikabul semua apa yang diminta. Wa in istaghfaruh ghufira lahum aw ghafara lahum. Apabila mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di tanah suci, ketika menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini pernah terjadi kepada saya. Suatu ketika, antum bayangkan ketika di kota Mekah, dompet saya hilang. Dompet ya, ATM, ada real, hilang. Anak merasa naruh di tas, hilang. Anak cari koper itu bolak-balik 5 kali nggak ada, lemes. Karena ada real, anak kalau keluar bawa cuma 100 real aja. Nggak ada. Allahu Akbar. Kemudian saya tawaf. Ketika tawaf doanya apa? Ya Allah, temukan dompet saya ya Allah. Balikan dompet saya ya Allah. Engkau terhadap segala sesuatu mampu. Saya ini tamumu ya Allah. Saya sebut ketika tawaf. 7 kali putaran tawaf sunnah ya. 7 kali putaran doa saya itu ya Allah, dompet ya Allah. Iya benar itu. Sampai rukun yamani baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada Hajar Aswad, Allahu Akbar. Lanjut lagi dompet ya Allah. Benar ya Pak? Dompet gitu.
Ada sampai tawasul, macam-macam semua. Sampai perkataan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ana sebutkan menurut walimu Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam hadis ini mengatakan ini, terus sampai rukun yamani baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai dari Hajar Aswad, dompet ya Allah. Begitu selesai sholat Isya, biasanya sholat Isya ana nongkrong di ini, setelah sholat Isya biasanya nongkrong di kafe, ngopi. Karena yang lain itu tarawih, ana biasa tarawihnya nanti di ronde kedua, di setengah malam terakhir. Begitu mau ngopi nggak ada duit. Nggak ada duit, real habis. Dompet nggak ada. ATM juga nggak ada. Di dompet pulang ke hotel, iseng lihat koper, ada dompet. Alhamdulillah, sujud syukur, alhamdulillah. Jadi bukan untuk berbangga diri, bukan. Akan tapi ketika seorang berdoa, lebih-lebih di tanah suci, lebih-lebih dalam keadaan umrah, lebih-lebih dalam keadaan haji, maka Allah melalui lisan Rasul yang menjanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi semua apa yang dimintakan oleh orang tersebut. Dan banyak kisah-kisah orang yang berdoa ketika di tanah haram, mereka doanya itu langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ada 2 sahabat dan 2 tabi'in yang mereka berkumpul di Hijr. Tahu Hijr? Hijr itu yang tadinya itu adalah Ka'bah, karena donasi yang ketat yang diterapkan oleh orang-orang Quraisy, maka dananya cekak sehingga bagian Ka'bah ini tidak dimasukkan ke Ka'bah lagi. Sehingga itu namanya Hijr, tapi bukan namanya Hijr Ismail ya, Hijr doang. Namanya Hijr. Aisyah ketika minta kepada Nabi, wahai Nabi, saya mau sholat dalam Ka'bah. Nabi suruh Aisyah sholat di Hijr ini. Ada kayak pagernya kayak gitu, kayak bulan sabit. Ada habis waktunya. Nggak apa-apa ya. Ada sahabat Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, Urwah ibn Zubair, satunya lagi Mus'ab ibn Zubair. Salah satu di antaranya mengatakan, setiap dari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini apa yang kita minta kepada Allah. Kata Mus'ab, saya ingin menjadi gubernur Irak. Dan saya juga ingin menikahi Aisyah binti Fulan dan Sukainah bintil Husain. Jadi poligami doanya di tanah haram. Jadi pengen menggabungkan dua putri dari 2 pembesar. Kemudian Urwah berkata, kakaknya dari Mus'ab. Ini karena 3 ini anaknya Zubair bin Awwam. Urwah berkata, saya ingin menjadi seorang yang alim, yang manusia itu mengambil ilmu dari saya. Udah. Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair, abangnya, ditanya, apa yang kau inginkan? Doa sekarang. Saya ingin menjadi khalifah kaum muslimin. Setelahnya datang ke Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia. Engkau sekarang wahai Abu Abdurrahman. Maka kata Abdullah ibn Umar, saya ingin dosa-dosa saya diampuni oleh Allah dan masuk surga. Maka kata perawi, ketiga orang yang berdoa dengan perkara-perkara dunia, mereka dapatkan semua hajat mereka. Dari Mus'ab mau poligami, dapat dua-duanya. Dari Aisyah dan Sukainah dapat. Kemudian jadi gubernur di Irak dapat. Kemudian Urwah ibn Zubair berdoa supaya menjadi seorang alim. Dia pun menjadi seorang alim yang besar, berguru kepada Aisyah, dan beliau dikategorikan sebagai 7
ulama besar di kota Madinah dari kalangan tabi'in. Allahu Akbar. Abdullah bin Zubair jadi khalifah pada tahun 70-an Hijriah. 68 sampai 70 jadi khalifah. Khalifah buat kaum muslimin. Dan beliau jadikan kota Makkah sebagai ibu kota khilafah. Terus perawi mengatakan, mudah-mudahan orang yang keempat pun akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya. Apa orang keempat siapa? Siapa itu orang yang keempat? Apa doanya? Diampuni dosanya dan masuk surga. Allahu Akbar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.